Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala habibika sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Miftahu babu rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Huwal ladzi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr. Ma dhanantum ay yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallah fa atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Wa qadhafa fi qulubihimur ru'b fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah pada malam hari ini. Allah telah menurunkan hujan dari langit berupa air yang menyegarkan, yang mudah-mudahan dengan hujan itu tidak hanya mendinginkan fisik kita, tetapi juga mendinginkan hati-hati kita. Dan kita juga berharap mudah-mudahan selain Allah turunkan hujan berupa air kepada kita, Allah juga turunkan rahmatnya kepada kita. Allah turunkan keberkahannya kepada kita melalui majelis ini. Dan mudah-mudahan kita berharap setelah kita keluar dari majelis ini, Allah hapus segala dosa-dosa kita. Allah angkat segala penyakit yang ada di tubuh dan jiwa kita. Dan Allah keluarkan kita dari berbagai macam permasalahan hidup. Hajat-hajat kita kemudian Allah penuhi. Kemudian salat dan salam tak henti-hentinya marilah senantiasa kita sampaikan kepada Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salat salam yang kita baca sampai kepada beliau dan kemudian beliau menjawab salam dan salawat kita. Baiklah, malam hari ini kita akan membahas tentang tragedi Bi'ru Ma'unah dan pengusiran Yahudi Bani Nadhir. Nah, pertama kita akan kaji tentang tragedi Bi'r Ma'unah. Bi'r itu secara bahasa artinya kan sumur. Bi'run, sumur. Tetapi kalau kita kaji di dalam sebuah buku, sebuah kitab yang sudah diterjemahkan, Bi'r Ma'unah itu nama sebuah perkampungan. Nama sebuah perkampungan di mana 70 atau 69 sahabat Rasulullah SAW dibantai di perkampungan tersebut. 69 orang. Karena ada satu orang yang selamat, yaitu Amr al-Dhamiri, beliau selamat. Tetapi 69 sahabatnya kemudian mati terbunuh sebagai syuhada. Dan 70 orang ini adalah sahabat terbaiknya Rasulullah SAW. Karena mereka ini adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Mereka ini adalah para qurra atau ahli Al-Quran, yang tentunya kalau ahli Al-Quran berarti adalah orang yang paling dekat hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa mulazamah, lalu sering sekali bermajelis dengan beliau. Maka dari itu dengan peristiwa ini beliau sangat terpukul. Sampai-sampai kan kita tahu bahwa selama 1 bulan penuh beliau senantiasa ketika sholat membaca doa qunut yang kita kenal dengan qunut nazilah. Nah, peristiwanya seperti itu. Jadi pada tragedi ini, yaitu terjadi pada bulan Safar tahun ke-4 Hijriah, beberapa bulan setelah perang Uhud. Itu peristiwanya
sangat berdekatan dengan peristiwa tragedi Ar-Raji'. Nah, peristiwa Ar-Raji' kemarin sudah kita bahas, yaitu 10 sahabat sama juga dibantai oleh orang-orang kafir. Nah, sekarang peristiwanya sama persis. Masih dalam suasana duka, kemudian beliau didatangi oleh Amir bin Malik. Kata Amir bin Malik, "Wahai Rasulullah atau wahai Muhammad, aku memiliki hadiah untukmu." Kasih hadiah, tapi karena pada saat itu adalah kondisinya sedang kondisi peperangan, maka sejatinya beliau ini kalau dengan hadiah menerima, tetapi kalau dengan sedekah kan tidak. Itulah khususiyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi pada saat itu, ketika Amir bin Malik datang memberi hadiah, oleh beliau ditolak. Beliau menolak hadiah itu, lalu beliau justru menawarkan Islam kepada Amir bin Malik. Nah, setelah ditawarkan Islam, Amir bin Malik justru menolak dengan cara halus, bukan dengan cara kasar. Dan beliau menunjukkan bahwa saya tidak ada permusuhan denganmu wahai Muhammad, dengan para sahabatmu juga saya tidak memiliki permusuhan sedikit pun. Bahkan aku di perkampunganku ini ada beberapa orang yang mungkin tertarik dengan agama Islam. Nah, maka dari itu aku mohon agar engkau mengirim para sahabatmu yang ahli dalam Al-Quran, ahli ilmu syariat dan sebagainya, ahli fikih, tolong dikirim ke perkampungan kami. Kata Rasul, aku khawatir sahabat-sahabatku sudah terbunuh sebanyak 10 orang. Aku khawatir kalau peristiwa itu terulang kembali. Kata Amir bin Malik, keselamatan mereka aku yang jamin. Keselamatan mereka aku yang jamin. Maka setelah mendengar jawaban seperti itu, Rasulullah SAW kemudian memberangkatkan 70 sahabat Qurra. Semuanya ahli Al-Quran. Semuanya ahli Al-Quran. Beliau datang ke sana, mengirim para sahabat ke sana, dan tokohnya yang cukup masyhur adalah Al-Harith bin Shimmah, Haram bin Milhan, kemudian Nafi' bin Badil, dan Amir bin Fuhairah. Nah, Amir bin Fuhairah ini kalau kita ingat ya pelajaran sirah kita, itu siapa man kira-kira? Tahu nggak nama Amir bin Fuhairah? Itu budaknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang bertugas mengelabui orang-orang kafir Quraisy ketika mengejar Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Abu Bakar. Jadi menghapus jejak dengan beliau ini menggembalakan kambing di bawah kaki Gunung Thur. Itu Amir bin Fuhairah. Dia yang kemudian justru menjadi seorang qori. Padahal seorang budak dulunya kan, budak kerjaannya menggembala kambing, tetapi karena ikut terus dengan Nabi, dia termasuk bagian orang yang diutus oleh Nabi menuju ke kabilah tadi. Jadi itulah Islam ya, kalau Islam itu tidak memandang dahulunya budak atau dahulunya preman atau dahulunya seorang tokoh sekalipun. Itu kalau sudah mengenal Islam semuanya bisa berubah. Kita tahu Abdullah bin Mas'ud juga seorang penggembala kambing. Beliau bahkan meriwayatkan hadis sangat banyak. Nah, sama dengan ini, Amir bin Fuhairah ini. Dulunya seorang budak, penggembala kambing, tetapi begitu mengenal Islam, diseriusi betul, dia menjadi seorang qari, seorang ahli Al-Quran. Dan diutus oleh Rasulullah SAW ke sebuah perkampungan yang katanya ingin mengenal Islam lebih jauh. Rupanya dihianati lagi. Jadi ketika sudah sampai di Bi'r Ma'unah, mereka ini kan kemudian mengirim surat sebelum sampai kepada lokasi yang dituju. Haram bin Milhan ini telah diberi surat semacam, kalau sekarangnya mungkin surat rekomendasi dari Rasul, bahwa kami 70 orang memang ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk mengajari kalian ilmu tentang Al-Quran dan sebagainya. Ini suratnya. Begitu sudah sampai di kabilah yang dituju, ternyata surat itu tidak dibuka sama sekali, bahkan kemudian dibuang. Dan Haram bin Milhan ini ditikam dari belakang dengan tombak, dibunuh. Nah, ketika ditikam dari belakang itu dan darahnya muncrat keluar,
Kata beliau, Allahu Akbar, fustu wa rabbil Ka'bah. Allah Maha Besar, sungguh aku telah beruntung demi Tuhan penjaga Ka'bah. Dia telah sukses. Artinya sukses meskipun saya dikhianati dan sebagainya, tapi niat saya bagus, niat saya baik. Maka dari itu agak unik memang orang-orang zaman dulu ya. Dia belum sempat berdakwah, tetapi ketika dikhianati yang diucapkan malah itu. Fustu wa rabbil Ka'bah. Aku telah beruntung demi Rabb penjaga Ka'bah. Nah, kalau sekarang kan kayak nggak masuk akal ya. Dakwahnya juga belum. Sampai ke perkampungan itu juga belum. Bahkan dikhianati, tetapi dia ucapannya seperti itu. Jadi apa namanya? Terkadang logika kita dengan logika mereka itu memang nggak nyambung kadang ya. Kalau anggapan kita kan berdakwah, semua orang menerima, jamaahnya rame, itu sukses bagi kita mungkin. Tetapi bagi mereka tidak. Mereka malah mengatakan fustu wa rabbil Ka'bah. Itu kisahnya Haram bin Milhan. Lalu yang lain juga semuanya dikhianati. Harith bin Shimmah, Nafi' bin Badil, dan Amir bin Fuhairah, semuanya terbunuh. Kemudian bagaimana kisahnya dengan Amir bin Fuhairah? Dia ini ketika dibunuh, itu ada hadis yang mengatakan bahwa tiba-tiba jasadnya diangkat oleh Allah ke langit. Dan seluruh orang menyaksikan. Tidak hanya satu atau dua orang, tetapi begitu ditikam dari belakang, jasad beliau ini naik ke atas langit dan sempat dikembalikan ke bumi, tetapi setelah itu menghilang. Ada yang mengatakan bahwa beliau telah dimakamkan oleh para malaikat. Amir bin Fuhairah, seorang budak yang tiba-tiba mengenal Islam, lalu jasadnya diangkat ke langit. Itu kemuliaan yang luar biasa. Nah, tadi kan ada yang lolos ya, dari 70 sahabat itu kan ada yang lolos. Amr bin Umayyah Ad-Dhamiri. Amr bin Umayyah Ad-Dhamiri ini kemudian kan saking apa namanya, ya boleh dikatakan kesal ya, karena dikhianati, 69 sahabatnya mati terbunuh. Kemudian dia berhasil meloloskan diri. Ketika di perjalanan melihat ada kabilah yang tadi menyerang 69 sahabat tadi. Nah, ketika mereka sedang sama-sama beristirahat di bawah sebuah pohon, ada dua orang dari kabilah mereka yang kemudian dibunuh oleh Amr bin Umayyah Ad-Dhamiri. Dibunuh. Nah, lalu pulang ke Madinah, dilaporkan ke Rasul, wahai Rasul, sesungguhnya orang-orang dari Bani Amr, mereka telah bersekutu dengan beberapa kabilah, telah membunuh beberapa sahabatmu, hanya tersisa aku saja. Dan aku sempat bertemu dengan salah satu dari kabilah mereka, ada dua orang yang aku bunuh.